Banyak teman pemilih yang mengira ini Pak, kalau urusan logistik itu hanya cetak-mencetak dan distribusi, begitu Pak. Tapi sebetulnya ada hal-hal yang lain yang kemudian harus dipertimbangkan ini Pak. Nah, bagaimana Bapak memberikan gambaran kepada teman pemilih secara holistik mengenai tata kelola logistik? Ini kan pilkada serentak terbesar selama ini ya. Puncaknya di 2024 ini ada 545 daerah yang menggelar perhelatan pemilihan gubernur dan pemilihan bupati wali kota seluruh Indonesia. KPU Republik Indonesia sebagai penanggung jawab akhir harus memastikan seluruh regulasi dan seluruh tahapan, dari mulai aspek teknisnya juga. Soal logistik ini kami harus memastikan semuanya berjalan sesuai timeline yang ada. Teman pemilih, jumpa lagi bersama saya Nona Evita, host podcast KPU RI. Teman pemilih, bicara mengenai pemilu dan pilkada, seringkali kita hanya terfokus pada hari pencoblosan. Tapi jarang ada yang tahu bahwa persiapan sebelumnya sangat rumit teman pemilih. 1 miliar dokumen resmi dicetak, dikemas, diangkut, bahkan ada yang harus dipanggul naik gunung, diseberang dengan rakit, dan juga dijaga ketat oleh aparat. Ini bukan sekedar urusan logistik teman pemilih, tapi tentang bagaimana demokrasi dikawal. Di episode kali ini kita akan membedah langsung bagaimana desain tata kelola logistik pemilu yang ideal. Bagaimana selanjutnya tata kelola pemilu dirancang, diuji oleh cuaca ekstrim dan waktu sempit serta medan yang luar biasa rumit. Dan yang terpenting, apa yang bisa kita pelajari untuk memastikan pemilu ke depan semakin kokoh, efisien, dan juga transparan. Sudah hadir bersama saya di studio KPRI, anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Bapak Yulianto Sudrajat. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, sehat, baik. Ya. Teman pemilih, hari ini kita taping tanggal 9 Juli bertepatan dengan hari ulang tahun Pak Derajat. Yeay, selamat ulang tahun Pak Derajat. Yang ada di studio podcast boleh beri tepuk tangan dulu. Doa yang baik-baik Bapak, semoga menyertai Bapak selalu, sehat, panjang umur, senantiasa bahagia. Terima kasih. Baik Pak, banyak teman pemilih yang mengira ini Pak, kalau urusan logistik itu hanya cetak-mencetak dan distribusi, begitu Pak. Tapi sebetulnya ada hal-hal yang lain yang kemudian harus dipertimbangkan ini Pak. Nah, bagaimana Bapak memberikan gambaran kepada teman pemilih secara holistik mengenai tata kelola logistik di pemilu 2024 lalu? Ya, terima kasih Mbak Nona. Jadi mumpung kesempatan ini kan sudah post election ya, kita mencoba mereview kembali perjalanan tahapan-tahapan pemilu serentak 2024 yang agendanya juga di tahun yang sama juga ada pilkada serentak 2024. Tentu banyak hal yang pasti kami catat bersama dengan teman-teman ketua dan anggota KPU Republik Indonesia. Maka pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa berbicara soal salah satu aspek tahapan pemilu, salah satunya adalah soal logistik. Tentu berbicaranya dari hulu sampai hilir ya. Bagaimana agar publik mengetahui bagaimana sih perjalanan KPU terutama dalam hal pengadaan, kemudian tata kelolanya sampai dengan distribusinya. Satu catatan terpenting bahwa pengadaan logistik itu tidak serta-merta tahu-tahu pengadaan kan ya, pasti harus didahului dengan data yang akurat terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan untuk pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara. Satu, pasti datanya berasal dari soal berapa sih jumlah pemilihnya yang ditetapkan, terus kemudian berapa jumlah TPS-nya. Itu akan menentukan dari sisi anggaran, dari mulai perencanaan sampai dengan anggarannya, terus kemudian berikutnya adalah timeline-nya, schedule-nya. Jadi bermula dari daftar pemilih yang akurat terlebih dahulu,
ditentukan berapa sih yang harus dilayani nanti dalam aspek logistik untuk seluruh pemilihnya. Misalnya pemilu 2024 kan total jumlah pemilihnya secara nasional kan 204 jutaan gitu kan. Ya berarti kan surat suaranya misalnya gitu yang harus diadakan kan 204 juta lebih dikalikan 5 jenis pemilihan. Plus surat suara cadangan 2%. Itu minimal beban yang harus di cover oleh KPU untuk dari sisi pengadaan baru satu item untuk surat suara saja. Gitu kan. Itu jumlahnya hampir 1 miliar lebih. Ya 1 miliar lebih total surat suara yang harus dicetak oleh KPU. Nah berikutnya akan ketemu dengan jumlah anggaran yang harus disediakan untuk kebutuhan pengadaan surat suara. Belum lagi jumlah nanti TPS-nya. Nah beberapa jenis logistik yang berbasis TPS. Kalau surat suara kan basisnya kan jumlah pemilih, tetapi ada beberapa barang logistik yang basisnya adalah jumlah TPS. Nah, seperti kotak suara, bilik, terus kemudian tinta, segel, itu kan berbasiskan TPS. Karena kebutuhan untuk kotak suara itu, setiap TPS kan ada 5 kotak surat suara. Berarti 5 kotak surat suara kali sejumlah TPS. Berikutnya juga bilik suara itu per TPS kan ada 4 nih, ada 4 bilik. Berarti kan 4 bilik suara kali sejumlah TPS. Pun begitu dengan tinta. Setiap TPS ada 2 tinta, kan begitu ya, kali sejumlah TPS. Nah, item-item jenis logistik itulah berbasiskan data dari jumlah pemilih kemudian mengerucut ke jumlah TPS. Itu bagian dari proses perencanaan awal dan kemudian KPU mempersiapkan untuk proses pengadaannya. Nah proses pengadaan ini karena cakupan jumlah logistik yang sedemikian besar, maka menuntut KPU harus memanajemen gitu ya, memanajemen proses pengadaannya. Maka KPU pun juga tidak bekerja sendirian, KPU bekerja sama dengan LKPP ya, bekerja dengan LKPP untuk membantu proses pengadaan yang sedemikian banyak item. Maka KPU pun juga membagi jenis pengadaan tahap 1 dan tahap 2. Tahap 1 itu adalah jenis seperti kayak pengadaan kotak, bilik, kemudian tinta, segel begitu ya. Terus kemudian berikutnya tahap kedua yang sangat berkaitan erat dengan penetapan daftar calon tetap DCT, gitu kan? Karena di dalam DCT itu akan tercantum nama-nama calon, nama-nama kandidat. Maka mau nggak mau tahapannya juga harus menunggu penetapan DCT terlebih dahulu. Itu beberapa serangkaian terkait dengan proses-proses gitu ya, proses-proses. Jadi ini sangat berkaitan dengan proses tahapan-tahapan yang lain. Maka KPU harus cukup konsen dan yang terpenting harus presisi nih Mbak. Jadi seperti surat suara ini kan 1 miliar lebih surat suara yang dicetak dan itu harus dan itu berbasiskan dapil. Iya, jadi kan setiap dapil ini kan calonnya berbeda-beda. Dan nama calegnya kan berbeda-beda. Dan ini nggak boleh keliru loh ya, dalam hal surat suara ini untuk nama caleg-calegnya. Jadi total dapilnya saja secara nasional, dari mulai dapil DPR di kabupaten, kemudian dapil DPR di provinsi, kemudian dapil DPR RI, dapil DPD RI, itu kan berbeda-beda semua. Otomatis surat suaranya juga berbeda-beda semua dalam hal kandidatnya. Total saja seluruh dapil di Indonesia mulai DPRD tadi, DPRD kabupaten kota provinsi sampai dengan dapil DPR RI dan dapil DPD RI itu ada 2.710 dapil. Waduh, itu banyak banget Pak. Iya. Belum lagi kalau ada pergantian caleg itu ya Pak. Iya, dari DCS ke DCT misalnya begitu-begitu. Maka yang ditunggu oleh aspek pengadaan
surat suara itu penetapan DCT-nya. Karena DCT itu kan sudah tetap daftar calon Biasanya tetap. kan suka ada yang ada yang menggugat begitu Pak, Ya, ya kan, terus ada pergantian satu ya, dua, memang nggak ya, banyak, tapi itu kan betul. juga Betul, termasuk iya. salah satunya ketika ada sengketa pencalonan. Nah Sengketa itu dia Pak. pencalonan, proses cetak surat suaranya pun juga harus menunggu putusan dari sengketa pencalonan tersebut, Ya. untuk kemudian baru KPU bisa mencetak itu. Jadi betapa jumlah cover rate yang harus didetailkan itu, dari jumlah dapilnya, begitu kemudian nama-nama calegnya itu. Terus yang harus presisi lagi itu kan juga desain cetaknya, nggak boleh keliru. Mungkin pengawasannya dipercetakan misalnya gradasi warnanya logo partai politik gitu ya. Iya. Itu warna-warna itu kan banyak itu. Misalnya warnanya seharusnya biru muda, jangan sampai kecetaknya biru tua atau sebaliknya. Maka prosesnya juga harus detail di percetakannya agar hal-hal teknis itu juga nanti akan mengganggu di proses selanjutnya. Nah, itu bagian dari yang KPU lakukan manajemen, baik di tingkat di KPU RI-nya agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan pencetakan kan begitu. Karena kalau pencalonan kan basisnya kan di silon, ya maka KPU melakukan langkah basis datanya berasal dari silon yang sudah divalidasi atau di-approve oleh teman-teman yang baik ada di KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi sampai KPRI bersama dengan LO-nya partai. Karena legal standing pencalonan untuk pemilu legislatif ini kan partai politik. Untuk memastikan nama-nama ini benar, misalnya gelar, pangkat, gitu-gitu kan berdasarkan silon yang mereka isi. Sehingga memastikan nanti yang tercetak di surat suara itu juga tidak keliru, gitu kan. Misalnya huruf-huruf itu kan juga penting nih. Misalnya nama Muhammad pakai O apa pakai U, misalnya ada yang Muhammad itu ada yang Muhammad itu penting karena nanti kalau sudah dicetak nanti berimplikasi harus cetak ulang. Itu kan nggak boleh gitu. Maka harus dipastikan dulu, di-approve dulu, di-approval dulu oleh peserta pemilu, kemudian juga oleh KPU-nya, sehingga dipastikan sudah tidak ada kesalahan cetak lagi. Karena isi itu kan di luar tanggung jawab percetakan, biasanya kan begitu. Maka data yang harus valid itu berasal dari partai politik, dari calon juga, kemudian KPU-nya meng-approve sebelum naik cetak. Nah, dari 2.700 dapil itu kan harus diteliti satu persatu, gitu ya, sebelum naik cetak. Itu bagian dari hal-hal teknis yang butuh kecermatan, butuh ketelitian, sehingga tidak berdampak pada molornya waktu, pembengkakan biaya seandainya ada kesalahan cetak. Itu kami harus belajar banyak dari situasi-situasi pemilu sebelumnya. Saya kira itu ya. Jadi ini baru beberapa potret terkait dengan coverage cakupan wilayah logistik yang harus presisi. Pun begitu juga dengan calonnya. Tadi jumlah dapilnya begitu ya. Calonnya ini total di pemilu 2024 itu ada 258.751 calon. Luar biasa Pak. Otomatis namanya kan beda semua nih. Beda semua Ya, Pak. beda semua. Jadi harus teliti juga memastikan nama calonnya itu betul. Karena itu nanti bagian dari yang tercantum di daftar suara, yang bagian juga nanti masyarakat itu memilih. Karena di pemilu ini kan tidak hanya milih partainya, tapi juga didorong milih untuk calegnya, karena proporsional terbuka. Begitu, maka nama caleg itu harus dipastikan tidak boleh salah, tidak boleh keliru. Maka kebutuhan KPU secara berjenjang, KPU Kabupaten, KPU Provinsi, sampai dengan KPU RI. Karena kalau wilayah pencalonannya kan, kalau DPR RI kan pasti di KPU RI, DPRD Provinsi ya KPU Provinsi, DPRD Kabupaten Kota ya di Kabupaten. Maka dibutuhkan kecermatan seluruhnya, baik KPU Kabupaten, KPU Provinsi, dan KPU RI sesuai dengan wilayah dalam hal pencalonannya. Itu ya sekilas data bagaimana KPU harus betul-betul cermat, teliti, dan
detail dan presisi, nggak boleh salah. Dan dalam waktu yang singkat kemarin ya Pak, 2024 selama 75 hari. Nah, itu dia. Ini berbicara soal waktu ini. Pemilu 2024 ini secara waktu untuk tata kelola logistiknya sangat jauh berbeda dengan pemilu 2019 karena terkait erat dengan masa kampanye ya. Karena setelah penetapan DCT, penetapan daftar calon tetap, berikutnya kan tahapan berikutnya kan kampanye. Nah, untuk pemilu 2024 masa kampanyenya kan diperpendek. Yang dulu tahapan pemilu 2019 itu 6,5 bulan lebih. Nah, kalau yang di pemilu 2024 masa kampanye hanya 75 hari. Nah, inilah ruang waktu 75 hari itu untuk Sangat jauh berbeda ya Pak sangat ya. jauh berbeda. Iya. Dan yang paling krusial selain proses pengadaan, tata kelola, setting, packing, itu adalah soal pendistribusiannya. Sampai dengan H-1 itu sudah harus ada di TPS. Itulah maka KPU harus berhitung dari sisi perencanaannya, pengadaannya, kemudian tata kelolanya. Tata kelola itu maksudnya kan harus mengawal proses dari awal sampai akhir, itu kan harus bagian dari tata kelola. Jadi mengawal proses dari penyedia barang, kemudian harus sampai di gudang-gudang, seluruh gudang-gudang di KPU Kabupaten Kota. Berikutnya KPU Kabupaten mengecek jumlahnya, jenisnya. Kan prinsip logistiknya harus tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat waktu. Belum lagi harus mensortir kan, kemudian melipat gitu ya. Berikutnya mempacking, memasukkan jenis-jenis logistik pemungutan suara itu ke dalam kotak. Kemudian harus mendistribusikan sampai titik TPS yang 820-an ribu TPS tadi dengan medan dan geografis yang bervariatif. Luar biasa. Nanti kita akan melihat di segmen kedua Pak. Ya, boleh. Untuk ini Pak, menarik ini tadi Bapak sempat menyebut belajar dari pemilu sebelumnya. Kita tahu bahwa Bapak pernah merasakan posisi menerapkan kebijakan, bahkan membuat kebijakan ini Pak. Perjalanan Bapak menjadi penyelenggara pemilu ibaratnya sudah Bapak jalani dari tingkat kabupaten kota, provinsi, hingga sekarang di tingkat nasional, di pusat. Betul. Bagaimana Pak perkembangan kebijakan tata kelola logistik dan apa sih yang menjadi keunggulan serta tantangan dari kebijakan tersebut Pak? Iya, pasti kami kan dulu, saya juga bagian dari penyelenggara di tingkat bawah ya. Saya pernah jadi anggota KPU Kabupaten itu selama 2 periode, selama 10 tahun. Pasti kami juga pernah berpengalaman mengelola logistik di tingkat kabupaten kota. Itu dua periode, baik itu untuk pemilu maupun pilkada. Berikutnya saya juga pernah di KPU provinsi, yang otomatis juga harus bertanggung jawab terhadap tata kelola logistik di wilayah provinsi saya, di 35 kabupaten kota di provinsi saya itu waktu itu ketika saya masih di Jawa Tengah. Terus kemudian sekarang ini membuat pengambil kebijakan terkait dengan logistik di KPU RI. Maka berbekal pengalaman ini kami mencoba bersama dengan teman-teman ketua dan anggota, kemudian Pak Sekjen gitu ya, merumuskan beberapa hal kebijakan supaya tata kelola logistik ini tentu lebih baik dibanding sebelum-sebelumnya dan lebih memudahkan kawan-kawan yang ada di jajaran provinsi maupun kabupaten kota. Satu hal dalam hal perumusan regulasi PKPU tentang perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan dukungan lainnya, itu adalah PKPU yang mengatur tentang logistik ya. Itu kami membuat kebijakan bagaimana kami membagi kewenangan agar tidak tersentral semuanya di KPU RI. Karena cakupan yang harus di-cover seperti yang saya sampaikan di depan tadi kan, jumlah pemilihnya yang besar, kemudian TPS-nya juga besar, kebutuhan yang harus diadakan begitu besar, maka kami membagi kewenangan tidak tersentral seluruhnya di pusat, di KPU RI, tetapi juga kami membagi kewenangan wilayah pengadaan itu juga di provinsi, kemudian juga di kabupaten kota. Sehingga teman-teman provinsi juga bisa mengawal secara langsung proses-proses mulai pengadaan dan distribusi, tata kelolanya di wilayah provinsi pun juga di kabupaten kota.
dan beban itu bisa kita sharing begitu, tidak menumpuk, dan kemudian ketika ada problem-problem secara teknis penanganannya juga lebih cepat karena teman-teman provinsi juga punya kewenangan karena sudah dalam hal regulasinya di PKPU itu kami berikan kewenangan, misalnya kewenangan cetak surat suara. Cetak surat suara itu untuk surat suara Pilpres dan DPR RI, KPU RI yang kewenangannya. Kemudian untuk DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan DPD itu ada di KPU provinsi. Nah itu berbagi peran, berbagi pekerjaan itu lebih ternyata hasilnya lebih memudahkan. Dan lebih cepat ketika terjadi proses-proses hambatan-hambatan atau kendala-kendala dalam hal teknis di penyedia jasa. Respon teman-teman juga lebih cepat. Dan yang paling penting ada dalam hal tata kelolanya agar prinsip utamanya distribusi itu tidak terlambat, Mbak. Bagaimana mungkin yang namanya pemilu serentak kok gara-gara logistiknya terlambat di hari H pemungutan suara, kan tidak terjadi keserentakan namanya. Nggak serentak ya. Tentu kami belajar dari pemilu sebelumnya juga. Ya. Kami menargetkan seminimal mungkin lah terjadi keterlambatan distribusi logistik sampai dengan TPS. Gitu ya. Dan alhamdulillah kami bisa menekan itu. Walaupun dengan rentang waktu yang 2 kali lebih mepet. Sangat singkat ya Pak. Iya. Coba bayangin pemilu 2019 itu waktunya 6,5 bulan lah, sekitaran gitu. Nah ini yang kemarin hanya 75 hari. Gitu. Target kami pasti harus jangan sampai ada keterlambatan sehingga mengakibatkan tidak keserentakan karena namanya pemilu itu. Maka kami bisa mencatat bahwa di pemilu 2019 itu faktor keterlambatan logistiknya sampai dengan 2.249 TPS yang terlambat. Ya karena kendala-kendala distribusinya maupun sebagian karena bencana alam ya. Tidak, kami bisa memahami lah, toh di 2024 juga ada keterlambatan, tapi sudah turun sangat signifikan. Itu pun karena di 2024 itu keterlambatannya lebih karena faktor juga ada bencana alam di beberapa tempat. Seperti di daerah Sumatera Utara dan di sebagian Jawa Tengah karena longsor banjir gitu. Dan yang terakhir itu kalau 2024 itu juga karena faktor keamanan. Jadi kalau perbandingannya jumlah distribusi logistik, jumlah TPS yang mengalami keterlambatan di pemilu 2019 itu 2.249 itu yang di 2019. Kemudian untuk yang pemilu 2024 hanya sekitar 656. Wow, TPS. Menurun signifikan sekali. Sangat menurun itu Pak. Signifikan. Dan tercatat kemarin itu, ini datanya ada, jumlah penyebab keterlambatan itu tadi yang saya sampaikan tadi karena faktor bencana alam, longsor, banjir, itu di 108 TPS itu terjadi di beberapa karena banjir. Seperti kalau di Jawa Tengah itu ada di Kabupaten Demak, sehingga harus digelar pemungutan susulan lah, karena memang di hari hanya terjadi bencana alam, termasuk juga di beberapa kabupaten kota di Sumatera Utara. Terus berikutnya juga ada gangguan keamanan yang pemilu 2024 itu di beberapa daerah di Papua. Seperti di Paniai, kemudian di Puncak Jaya. Jadi totalnya sekitar 656 TPS di 2024. Sedangkan di pemilu 2019 2.200-an TPS lah. Ya, dengan situasi yang terpenting kami bisa menekan tingkat keterlambatan distribusi logistik di TPS. Karena ini kan mahal harganya, seandainya kalau pemilunya tidak serentak itu kan bisa berimplikasi ke hal-hal yang lain. Maka meskipun dengan waktu yang terbatas, kami berkomitmen dengan tadi melakukan langkah-langkah kebijakan tadi, terobosan-terobosan tadi, sehingga rentang kendali dalam aspek mulai perencanaan logistik, pengadaan, kemudian tata kelolanya, kemudian distribusinya,
bahkan kemudian tata kelola logistik pasca pemungutan suaranya juga kami perhatikan semua. Iya, itu Mbak. Jadi itu bagian dari situasi-situasi agar prinsip utamanya pemilu ini bisa tepat waktu sesuai dengan mandat undang-undang, karena ini keserentakan dan pemilunya kan ini pemilu borongan kan Mbak. Ya 5 jenis pemilu loh ya. Iya, Pak. Jadi satu, maka dari aspek penanganan logistiknya betul-betul harus membutuhkan kecermatan, membutuhkan ketelitian, membutuhkan perencanaan yang baik sampai tingkat eksekusinya, yaitu mendistribusikan sehingga masyarakat di hari H itu bisa menggunakan hak pilihnya tepat waktu, yaitu sesuai dengan hari H pemungutan dan penghitungan suara. Luar biasa Bapak, prestasi yang perlu diapresiasi begitu menekan angka keterlambatan ya Pak secara signifikan dengan rentang waktu yang sangat singkat begitu. Pak, dalam hal logistik KPU ini bekerja sama dengan siapa saja Pak? Ya, itu dia. Ini sesuatu yang sangat penting karena KPU tidak bisa bekerja sendirian. Apalagi dalam hal soal logistik ini juga. Jadi inilah yang sebenarnya kelebihan pemilu kita. Pemilu di Republik ini adalah pemilu gotong royong yang melibatkan hampir banyak pihak, ya, sehingga untuk mendukung kesuksesan pemilu, kelancaran pemilu, keamanan pemilu, semua itu. Jadi ini penting, khusus dalam hal logistik ini kita kan juga bekerja sama dengan banyak pihak. Satu hal yang perlu kami sampaikan bahwa kami tentu mengucapkan banyak terima kasih terlebih dahulu ya kepada semua pihak. Apalagi dalam hal penanganan tata kelola logistik kami didukung penuh oleh LKPP dalam hal pengadaan logistiknya, karena kami menyadari penuh bahwa kami harus bermitra dan bekerja sama dengan LKPP agar proses pengadaan itu berjalan dengan lancar dan berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada, aturan yang ada, biar tidak ada permasalahan di belakang hari. Satu hal bahwa dengan bekerja sama dengan LKPP, KPU pun juga mampu melakukan efisiensi karena proses pengadaan itu dilakukan secara e-katalog nasional gitu ya, secara terbuka gitu. Jadi hasil pengadaan logistik pemilu 2024 di tahap 1 yang seperti saya sampaikan tadi, kotak, bilik, tinta, segel gitu ya, kami itu mampu mengefisiensi sebesar 42% lebih. Kalau dirupiahkan itu hampir mampu menghemat 225 miliar dari 527 miliar. Itu hampir setengahnya ya Pak? Iya, hampir setengahnya. Hampir setengahnya, luar biasa. Setengahnya, jadi kami mampu mengefisiensi sebesar 42,72% lah. Itu di tahap 1, yang nilai rupiahnya adalah 225 miliar. Kemudian di tahap kedua itu KPU juga mampu mengefisiensikan sekitar 18,27%, jadi sekitar 156 miliar. Itu adalah berkat kami melakukan kerjasama dengan LKPP. Jadi kami tentu berterima kasih banyak terkait dengan bantuan-bantuan dari semua pihak. Ini dari aspek pengadaannya. Berikutnya juga tidak kalah penting pasti TNI Polri ya. Polri pasti sangat membantu KPU dalam hal pengamanan, dari mulai pengamanan di penyedia jasa di percetakan, kemudian pengamanan distribusi itu dari penyedia jasa ke gudang-gudang KPU itu pun harus butuh pengamanan, terutama surat suara ya itu. Terus kemudian dari gudang-gudang KPU kabupaten kota, kemudian pengamanan di gudangnya juga dijaga ketat selama 24 jam. Nah, itu kan gudang-gudang KPU seluruh kabupaten kota. Berikutnya lagi pengamanan waktu distribusinya. Distribusi ini kan berjenjang dari mulai gudang KPU kabupaten kota, dari KPU kabupaten kota ke PPK kemudian mendistribusikan ke PPS mendistribusikan ke TPS, dan H-1 sudah harus sampai di TPS. Itu kan butuh pengamanan semua. Jadi pasti kami mengucapkan banyak terima kasih kepada jajaran Kepolisian Republik Indonesia yang selama pemilu dan pilkada all out
membantu pengamanan dari hulu sampai hilir. Luar biasa ya Luar Pak. biasa. Terus kemudian juga TNI. Iya. TNI kami diberikan bantuan banyak terkait dengan dukungan armada, dukungan alutsistanya lah ya. Maksudnya armada-armada TNI yang cukup tangguh membantu KPU menembus daerah-daerah yang secara geografis sulit ditembus. Seperti di medan-medan di Papua, bantuan-bantuan seperti helikopter itu juga dibantu penuh oleh TNI. Terus kemudian kapal-kapal yang antar pulau ini sebagian menggunakan kapal perang dibantu, karena waktu itu di bulan Februari itu kan kebetulan tantangan-tantangan perairan ini kan juga gelombang tinggi begitu ya, cuacanya kadang berubah-ubah, maka untuk memastikan semuanya teman-teman juga di daerah bekerjasama dengan jajaran TNI, kemudian diberikan perbantuan armada-armada juga sekaligus pengamanan. Nah, terutama juga di daerah Papua yang rawan konflik, itu pun juga dibantu TNI dalam rangka proses pendistribusian di daerah-daerah yang masih rawan konflik. Itu bagian-bagian terpenting kerjasama atau dibantu oleh banyak pihak atau stakeholder dan lembaga-lembaga lain. Pun juga dengan Kementerian Perhubungan. Kemenhub juga ya Pak. Iya, karena proses distribusi ini kan juga butuh jalur-jalur misalnya antrian-antrian di kapal gitu ya, penyeberangan-penyeberangan itu diprioritaskan untuk logistiknya, sehingga tidak harus melewati antrean yang panjang karena ini kan berpengaruh dengan waktu. Tantangan terberat KPU ini adalah soal bagaimana berhitung dengan waktu. Iya. Tadi disampaikan 75 hari ini kan waktu yang betul-betul menekan agar distribusinya tepat waktu. 75 hari bukan hanya mencetak dan distribusi tapi all in semuanya ya Pak. Iya. Terus kemudian juga dukungan pemerintah daerah itu juga penting, sangat signifikan. Terus kemudian juga dari BNPB untuk mengantisipasi daerah-daerah yang rawan bencana itu mitigasinya. Terus kemudian dari kejaksaan yang mengawal proses pengadaan juga dari awal sampai akhir gitu ya. Itu bagian dari dukungan-dukungan yang sangat signifikan agar proses khususnya di dalam hal memfasilitasi pemilih ini ya. Karena tujuan dari logistik ini agar setiap pemilih terfasilitasi untuk menggunakan hak pilihnya. Kan harus tersedia surat suara, alat coblos, kemudian formulir, ada tintanya, kemudian ada kotaknya, semuanya lah. Ini kan jenis-jenis logistik yang sedemikian rupa banyak dan volumenya juga banyak. Dan harus tepat waktu, H-1 harus sudah sampai TPS. Karena esok harinya pukul 7.00 TPS sudah harus dibuka. Gitu ya. Luar biasa, berarti memang betul ada peran signifikan juga ya Pak ya dari para stakeholders ya Pak untuk menyukseskan tata kelola logistik ini. Baik Pak, bicara mengenai kebijakan ini Pak, kebijakan tata kelola logistik. Kita tahu bahwa MK baru saja mengeluarkan putusan MK nomor 135 tahun 2024 yang mana ada pemisahan ini Pak antara pemilu nasional dan pemilu lokal. Dari kacamata Bapak, bagaimana tata kelola logistik yang ideal, desain tata kelola logistik yang ideal Pak? Karena kita tahu MK menghendaki pemisahan ini Pak antara pemilu nasional dan lokal. Iya, pasti pertama akan berdampak terhadap situasi tata kelola logistiknya ya, terkait dengan putusan MK ini. Satu hal sebenarnya kalau dari beban volume logistiknya akan terbagi menjadi dua. Kalau kemarin kan memuncak nih di 5 jenis pemilu tadi. Nah besok ini kan terbagi di 2029 dan di 2031 lah, taruhlah begitu. Jadi dari sisi beban volumenya yang harus diadakan begitu, yang berimplikasi juga pada beban distribusinya, itu juga akan lebih berkurang karena terbagi di 2 pemilu, yaitu pemilu nasional dan pemilu
lokal. Terus kemudian kalau putusan MK ini kemudian nanti seandainya terus ditindaklanjuti dengan pembentukan undang-undang dan sebagainya, itu pun juga pasti persiapan KPU akan lebih awal ya. Lebih awal kami bisa mempersiapkan skema-skema berikutnya terkait dengan aspek pemilu, pelayanan logistiknya di pemilu nasional maupun di pemilu lokal. Terus kemudian juga terkait dengan akan lebih mengurangi tingkat kesalahan resiko ya. Resiko, Pak. karena tadi saya sampaikan tadi kan, jumlah surat suaranya saja harus 5 terus kemudian terbagi dapilnya tadi sekian. Nah ini besok kan dapilnya DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota kan sudah terpisah nih, tidak numpuk di pemilu serentak yang 5 jenis pemilihan tadi. Itu bagian-bagian dari dari sisi beban teknis ya, beban teknis dalam hal pengelolaan dari mulai aspek pengadaan sampai distribusi logistik. Gitu. Berarti ada beberapa kelebihan dan juga tantangan begitu ya Pak ya? Iya. Jadi KPU ini kan lembaga pelaksana undang-undang ya. Jadi kita harus siap dengan situasi apapun gitu ya. Ya tentu KPU berbekal dari pengalaman yang selama ini ada begitu ya. Khususnya kalau berbicara logistik adalah tata kelola atau manajemen logistik, kami harus pada situasi menyiapkan seluruh kemungkinan terhadap desain ataupun sistem pemilu ini gitu ya. Dan berbekal dari pengalaman, tentu kami yakin optimis apapun keputusannya nanti yang dituangkan dalam undang-undang, kami akan punya kajian-kajian juga, memberikan masukan-masukan, dan kami sejak awal pas post election begini kan juga kami akan mempersiapkan diri ya. KPU mempersiapkan diri bagaimana sih nanti pengaturan teknis berikutnya di dalam undang-undang, terus kemudian KPU akan merenungkan dalam aturan teknis berupa PKPU, terus kemudian petunjuk-petunjuk teknis. Persis seperti di 2024 kan KPU menurunkan beberapa petunjuk teknis tentang tata kelola logistik, sehingga perlakuan terhadap logistik itu di seluruh Indonesia itu sama tentang tata kelolanya, bagaimana standar gudang yang semestinya begitu. Meskipun salah satunya itu ya, meskipun harus kami menyadari bahwa hampir mayoritas gudang-gudang di seluruh Indonesia itu kan KPU masih sewa. Iya, masih sewa Pak. Iya, KPU ini kan belum mempunyai gudang sendiri di kabupaten kota ini. Nah ini kan juga jadi problem tersendiri juga. Karena daerah-daerah tertentu untuk sewa gudang itu juga sulit sekali. Kami pernah monitoring sehingga terpaksanya gudang-gudang itu sewa rumahnya warga yang kebetulan rumahnya besar. Jadi bisa digunakan untuk tempat gudang logistik. Juga sebagian menempati gedung-gedung miliknya pemerintah. Bekerjasama dengan pemerintah daerah, kebetulan ada misalnya gedung serbaguna misalnya gini, miliknya pemerintah daerah yang kebetulan untuk saat tahapan logistik bisa dipakai oleh KPU di tempat dipinjamkan ke KPU, dan KPU bisa menempati gedung itu untuk pengelolaan gudang gitu ya. Ya memang dari sisi infrastruktur KPU ini, terutama di KPU kabupaten kota, masih butuh dukungan banyak hal ya. Yang terpenting itu yang namanya pemilu itu pasti secara reguler dilaksanakan 5 tahun sekali, mestinya sarana prasarana infrastrukturnya juga harus memadai, dan tidak ada lagi kesulitan beberapa teman-teman kabupaten kota itu dalam rangka untuk memenuhi standar gudang yang layak gitu. Dan aman mestinya kan begitu. Itu aman baik dari sisi tempatnya, misalnya bukan daerah rawan bencana, rawan banjir dan sebagainya, itu kan kelayakannya standar kebetulan tidak bocor kan begitu. Aman betul karena ini mau menyimpan gudang dokumen negara logistik. Itu sih beberapa hal menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi ya. Baik Bapak, intinya
KPU sudah ready begitu untuk memberikan masukan ya Pak ya terkait tata kelola logistik begitu untuk semisal ada pemisahan begitu antara pemilu nasional dan pemilu lokal begitu ya Pak ya. Iya, pasti kami akan memberikan banyak masukan ya, sehingga agar pembentuk undang-undang ini juga punya inputan khususnya dari KPU ini kan penyelenggara pemilu yang sudah berkali-kali pemilu. Pasti akan didengarkan karena toh pada endingnya penyelenggaranya juga KPU kan, secara teknikal, sehingga prinsip utamanya agar logistik ini bisa terfasilitasi di tempat pemungutan suaranya itu satu, tepat jumlahnya, tidak ada kekurangan logistik di TPS, jenis-jenisnya juga tepat, kemudian pengirimannya juga tepat, sekaligus efektif, efisien, kan begitu. Gitu. Baik Bapak, kita nanti di segmen 2 kita akan membahas tentang cerita-cerita menarik dari perjalanan logistik pemilu tahun 2024. Jangan kemana-mana teman pemilih, tetap stay tune di podcast KPU RI. Teman pemilih, kembali lagi bersama saya Nona Evita, host podcast KPU RI. Teman pemilih, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia supaya teman pemilih mendapatkan informasi-informasi terkini seputar kepemiluan. Teman pemilih, di segmen 1 tadi kita sudah berbincang dengan Pak Derajat mengenai tata kelola logistik yang ideal. Di segmen kedua kali ini kita akan membuka segmen ini dengan dokumentasi yang akan ditayangkan nanti teman pemilih. Dokumentasi ini kami peroleh dari Pak Derajat dan berikut tayangannya. Kami harus turun di tengah air laut dan kemudian jalan kaki untuk membawa logistik di pemilu ini. Kita berlayar di wilayah perbatasan perairan Indonesia dengan Filipina. 2 distrik di daerah pegunungan, yaitu di Pamenau, pendistribusian logistik Kapolda yang melibatkan TNI Polri dan masyarakat. Jadi kesulitan kita berlayarin untuk ke Hulu Riam ini adalah perjalanan di Riam. Nah, kesulitannya kalau air besar, kita mesti ngeret. Ini kan pilkada serentak terbesar selama ini ya, puncaknya di 2024 ini ada 545 daerah yang menggelar pemilihan gubernur dan pemilihan bupati wali kota seluruh Indonesia. KPU Republik Indonesia sebagai penanggung jawab akhir harus memastikan seluruh regulasi, kemudian seluruh tahapan, dari mulai aspek teknisnya juga. Soal logistik ini kami harus memastikan semuanya berjalan sesuai timeline yang ada. Pegunungan Kendeng, Desa Kanekes, Banten. Di tengah hutan lebat, di balik gunung-gunung yang menjulang, terdapat sebuah komunitas yang menjaga tradisi hidup mereka dengan sangat suku Baduy. Tradisi dan budaya yang masih lekat dijaga, tak lekang oleh waktu, mempertahankan segala kearifan lokal dan hidup berdampingan dengan alam. Kehidupan suku Baduy adalah contoh harmonis antara keindahan alam dan kehidupan manusia. Jauh dari hiruk-pikuk modernitas, namun mereka juga bagian dari Indonesia. Balik kehidupan mereka yang penuh kedamaian, ada satu hal yang menghubungkan mereka dengan Indonesia yang lebih
demokrasi. Kali ini, kehidupan mereka tersentuh oleh sebuah peristiwa penting dalam demokrasi Indonesia, yaitu pemilihan kepala daerah atau pilkada. Suku Baduy juga memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan hak pilihnya, menentukan masa depan mereka melalui pemilihan langsung. Kami hadir di sini sekaligus mensosialisasikan pelaksanaan pemilihan gubernur, wakil gubernur Banten dan pemilihan bupati dan bupati Lebak. Diketahui bahwa kampung Baduy ini juga tingkat partisipasinya cukup baik. Terbukti di pemilu 2024 kemarin partisipasinya 81% lebih. Artinya dukungan masyarakat Baduy di kampung Baduy dalam rangka untuk mensukseskan pemilu maupun pilkada cukup baik, dan alhamdulillah kemarin sosialisasi berjalan dengan baik, dihadiri warga dan antusiasme untuk menggunakan hak pilihnya pun juga baik dan tinggi untuk di masyarakat dan kampung Baduy. Dengan sosialisasi yang efektif, masyarakat dapat teredukasi, terinformasi dengan baik, dan termotivasi untuk menggunakan hak pilih mereka secara bijak. Hari pemilihan kepala daerah tahun 2024 sudah dekat. Petugas KPU daerah Kabupaten Nabire tengah mempersiapkan logistik pilkada. Seluruh logistik, termasuk kotak suara, surat suara, dan formulir lainnya, harus sampai ke tangan masyarakat yang akan memilih, termasuk di distrik-distrik terpencil. Di dalam gudang logistik KPUD Nabire yang terletak di distrik Nabire, Kelurahan Girimulyo ini, petugas memeriksa dengan teliti setiap perlengkapan pemilu. Mereka memverifikasi jumlah surat suara, formulir, kotak suara, dan perlengkapan lainnya, memastikan tidak ada yang hilang atau rusak. Kesulitan dalam pendistribusian logistik yang dialami oleh KPU Kabupaten Nabire ada 2 distrik di daerah pegunungan, yaitu di Pamenau, dan 5 distrik di daerah Kepulauan. Untuk Nabire sendiri ada 15 distrik atau kecamatan, 2 kecamatan di Pamenau itu menggunakan helikopter karena memang kondisi jalan darat tidak ada. Kemudian akibat dari geografis dan cuaca yang sering berubah-ubah sehingga banyak kejadian yang kesulitan untuk mengantarkan logistik sampai dengan tujuan. Tapi kami berharap untuk saat ini Nabire sendiri bisa dapat melaksanakan pengantaran logistik dengan baik. Ujung utara Indonesia, di perbatasan Laut Filipina, terdapat sebuah kepulauan yang menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi Utara, Kepulauan Talaut. Sebuah daerah yang terdiri dari pulau-pulau kecil yang tersebar di lautan luas dengan medan yang terpisah-pisah, menjadikan akses ke wilayah ini sangat sulit. Namun, di balik keterpencilannya, masyarakat Talaut tetap memiliki hak untuk berpartisipasi dalam demokrasi, memberikan suara mereka dalam pilkada tahun 2024.
adalah sebuah perjalanan yang mengandalkan kapal perang Republik Indonesia milik TNI. Dengan kapal perang yang tangguh, logistik pilkada yang meliputi kotak suara, surat suara, dan berbagai perlengkapan lainnya berlayar melintasi lautan menuju pulau-pulau kecil di kawasan yang terpencil ini. Ini adalah cerita tentang bagaimana semangat demokrasi mampu menembus jarak, laut, dan tantangan alam demi memastikan setiap suara rakyat Indonesia dihitung. Sebagai langkah antisipasi kendala yang mungkin terjadi saat distribusi, KPUD Kepulauan Talaut mengadakan briefing logistik pemilu bersama dengan TNI, Polri, Kejaksaan, dan unsur lainnya. Di tengah perairan Laut Cina Selatan yang luas, terletak Kepulauan Natuna. Berbagai pulau yang tersebar kadang hanya dapat dijangkau lewat jalur laut. Di sini, di mana infrastruktur terbatas dan jarak antara pulau-pulau begitu jauh, distribusi logistik pilkada menjadi sebuah tantangan besar. Namun, di balik tantangan itu, ada satu hal yang tidak pernah surut: semangat untuk memastikan suara rakyat tetap sampai di tempat yang tepat. Perjalanan dimulai dari gudang KPU Natuna. Dilakukan pelepasan secara resmi logistik pilkada yang dihadiri multi-stakeholder. Logistik didistribusikan dengan mendapat pengawalan ketat dari unsur TNI Polri menuju pelabuhan. Bongkar muat logistik ke kapal Pelni dilakukan sekitar pukul 7 malam untuk menuju Pulau Serasan. Logistik ditempatkan di ruang khusus di kapal Pelni dan dijaga. Dari pelabuhan utama di Pulau Natuna, kapal-kapal besar dan kecil siap menjalankan misi penting ini. Setelah menempuh perjalanan laut sekitar 4 jam, sampailah di Pulau Midai. Di sini logistik diturunkan, lalu dilakukan proses serah terima. Bengkulu yang terletak di pesisir barat Sumatera memiliki sejarah panjang, mulai dari zaman kolonial Inggris hingga kemerdekaan Indonesia. Tak ayal, di kota ini terdapat banyak gedung-gedung sejarah. Contohnya adalah Benteng Marlborough yang merupakan peninggalan Inggris. Di balik hingar-bingar kota dan kesibukan pilkada yang semakin mendekat, ada sebuah perjalanan tak terlihat, namun sangat krusial. Sebuah perjalanan logistik pilkada dari gudang KPUD Bengkulu Utara menuju desa yang berbatasan dengan hutan. Ini bukan hanya soal kecepatan, tapi juga tentang ketahanan dan semangat gotong royong. Logistik pilkada yang melibatkan ribuan kotak suara, bilik pemilu, dan berbagai perlengkapan penting harus didistribusikan dengan tepat waktu dan tepat sasaran. Waktu pendistribusian pun tiba. Petugas KPU sibuk mempersiapkan logistik pemilu untuk dibawa dengan kendaraan roda 4. Diskusi dengan stakeholder terkait dilakukan agar proses distribusi berjalan dengan baik. Yang akan kita distribusikan pada hari ini yaitu ke Lebong Tandai. Jadi ke Desa Lebong Tandai, Kecamatan Napal Putih ini memiliki tugas kesulitan yang sangat rumit. Dalam waktu 4 jam dengan kawalan pengamanan dari unsur TNI Polri, sampailah logistik di Desa Napal Putih. Logistik akan dibawa ke desa yang berbatasan dengan hutan Taman Nasional Kerinci Sebelah, yaitu Desa Lebong Tandai. Ini berarti perjalanan berikutnya lebih berat karena wilayah desa yang sulit dijangkau. Alat
transportasi andalan yang digunakan untuk distribusi kali ini adalah troli. Troli adalah kereta motor yang berjalan di atas rel. Masyarakat biasa menyebutnya dengan molek. Molek ini juga menjadi satu-satunya sarana transportasi warga desa Lebong Tandai untuk mengakses wilayah lain. Selain itu, rel molek dipertahankan karena menjadi heritage atau benda cagar budaya. Menurut sejarah, rel ini mulai dibangun dan digunakan saat era penambangan emas di Lebong Tandai zaman kolonial Belanda. Logistik pemilu, surat suara, Waiharu Tamle.
wah Pak ada yang pakai kapal tadi, ada yang naik jeep, ada yang pakai helikopter, ada yang pakai sapi juga Pak mendistribusikannya. Ini apalagi cerita-cerita menarik ini nih Pak selama penyelenggaraan logistik pemilu 2024? Iya, dinamika di daerah begitu bervariatif ya. Jadi tantangannya betul-betul terutama di kawan-kawan yang di daerah terdalam, terluar, terpencil itu ya, itu situasinya betul-betul tidak mudah. Satu contoh misalnya, ini yang merepresentasikan beberapa daerah di kepulauan-kepulauan lah. Satu contoh di Kepulauan Riau, di Anambas misalnya begitu-begitu, terus kemudian di Sangihe yang berbatasan langsung dengan Filipina, itu kadang dihadang pada cuaca-cuaca ekstrim karena kepulauan ya. Mereka kan antar pulaunya, kecamatan di antar pulaunya kan ada, jadi cuaca yang tidak pasti, terus kemudian gelombang tinggi begitu, ini menuntut ekstra. Jadi mereka bekerja sama dengan TNI, dengan kepolisian, dengan BMKG untuk mengantisipasi situasi-situasi tertentu. Ini tidak mudah. Pun begitu juga di daerah-daerah pedalaman yang lain, seperti di daerah Bengkulu Utara ini ya, di daerah Bengkulu Utara ini juga desanya itu ada di beberapa daerah pedalaman. Pasti situasinya jalannya tidak mudah, pasti nembus tidak jalan aspal lah, taruhlah begitu. Ini butuh situasi ekstra, kendaraannya harus bermodel kendaraan off-road lah, baik kendaraan roda 4-nya maupun kendaraan roda 2, harus tersedia trail, kemudian kalau mobil ya jeep double gardan. Ini bagian dari situasi-situasi yang tidak mudah. Pun begitu juga di daerah Jawa Barat misalnya, daerah Lebak, Banten, yang kebetulan saya sendiri juga turun langsung untuk mensupervisi teman-teman di Kabupaten Lebak untuk distribusi di Kampung Baduy ya, di mana itu harus jalan kaki. Jalan kaki iya, Pak. saya jalan kaki itu 4 jam itu. 4 jam Pak. 4 jam iya. Wah. Jadi untuk melayani pemilih di Kampung Baduy, ya pasti harus dipikul lah logistiknya, harus dipikul. Dan kemudian di daerah-daerah pedalaman Papua tadi juga pasti harus butuh armada-armada yang bisa menembus di daerah pedalaman. Terus kemudian juga kalau nggak gitu juga harus melalui udara, melalui helikopter itu untuk melayani TPS-TPS di pedalaman Papua. Pun begitu juga di daerah Kalimantan. Kalimantan itu kan lalu lintasnya pakai di sungai, kayak Mahakam Hulu misalnya gitu. Itu jalur lintas utamanya ya di sungai. Gitu. Sungai itu kadang nggak stabil juga, kadang debit airnya juga kadang sangat tinggi, arusnya sangat kencang. Itu bagian-bagian yang tantangan distribusi logistik di wilayah-wilayah beberapa daerah di Indonesia juga sangat menantang sekali lah. Bahkan dalam tanda kutip pasti juga membutuhkan kerjasama banyak pihak, dan juga kita meminimalkan resiko seminimal mungkin ya, karena keselamatan itu yang paling utama. Dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Gitu. Februari itu kan situasi cuaca biasanya juga tidak menentu kalau yang ada di laut-laut itu, karena kan daerah misalnya Maluku Utara itu kan juga antar pulau. Antar kabupatennya kan antar pulau begitu ya, jadi itu juga bagian dari tantangan tersendiri lah untuk dan alhamdulillah kami sudah memitigasi sejak awal. Kawan-kawan saya minta untuk peta jalur distribusi logistik ya, nanti armadanya pakai apa, berapa waktu tempuhnya kan begitu-begitu. Terus kemudian nanti proses solusinya ketika terjadi kendala itu yang disiapkan apa, itu sudah kami tekankan kepada kawan-kawan di jajaran di KPU Kabupaten Kota dan di supervisi KPU Provinsi lah, sehingga sekali lagi targetnya adalah tidak ada keterlambatan distribusi logistik sampai tempat pemungutan suara. Wilayah yang berbeda-beda ya Pak ya, infrastruktur yang berbeda-beda ini. Di benak saya tuh distribusi logistik ya udah jalan lurus aja begitu Pak. Ternyata nggak sesimpel itu begitu.
Jalan aja masih, wah jalan rusak, harus melewati jalan rusak. Iya. Tidak ada akses kendaraan mungkin ya Pak ya, tadi harus pakai hewan sedemikian rupa. Iya, seperti tadi harus pakai gerobak sapi. Gerobak sapi ya Iya, Pak, gerobak itu sapi. dia. Karena memang untuk kendaraan mesin malah nggak bisa masuk. Tapi justru dengan kendaraan sapi malah bisa masuk. Kan dengan kendaraan sapi kan malah justru nggak selip. Iya, iya. Saya Iya, pikir tuh, wah iya. ini apa iya sih harus pakai hewan begitu untuk membawa logistik, dan memang nyatanya begitu ya Pak ya, Iya. karena medannya begitu. Iya. Jadi memang teman-teman sudah berpengalaman, teman-teman di daerah, dan sekaligus sudah memitigasi, maka kami berikan kepercayaan penuh soal aspek distribusinya, karena teman-teman di daerah lah yang paham betul dengan situasi lapangannya dan memastikan dimitigasi sejak awal apa armadanya, kemudian berapa jumlah waktunya yang dibutuhkan, itu sudah kami minta dipetakan sejak awal. Lagi-lagi kondisi kearifan lokal teman-teman lah ya, mensikapi siapa saja yang nanti dimintakan bekerja sama untuk pengiriman distribusi logistiknya, termasuk juga ada kendaraan-kendaraan speedboat di beberapa daerah perairan itu kan juga begitu. Mereka sudah lama bekerja sama kalau tiap ada agenda distribusi logistik, sebagian pakai perahu klotok kan begitu-begitu juga. Itulah yang tidak semuanya kan juga bisa tercover speedboat, kadang kan begitu. Baik Pak. Pak, hal menarik apa yang menjadi pembelajaran bagi Bapak sepanjang penyelenggaraan pemilu 2024? Iya, ini tentu kami harus memaknai semuanya ya, dari serangkaian proses pemilu, pilpres, pemilu legislatif, kemudian pilkada serentak juga, bahwa KPU ini bekerja untuk demokrasi ya. Bekerja demokrasi artinya juga bekerja untuk masa depan. Jadi bagaimana KPU juga akan terus merawat demokrasi dan kemudian terus menjaga harapan masyarakat, karena pemilu ini kan tidak hanya proses pemberian suara ya, tapi memastikan bahwa suara itu betul-betul dijaga, suara itu betul-betul dihitung, suara itu betul-betul didengarkan, sehingga sekaligus ini merawat harapan, merawat asa bagi kelangsungan republik ini gitu ya, dan memastikan dengan situasi kontestasi apapun pemilu harus berjalan dengan damai, berjalan dengan aman, dan lagi-lagi ini bagian dari upaya terus menjaga harapan dan masa depan republik ini. Baik, Bapak, terakhir Bapak, apa kira ini sebagai closing statement juga, apa pesan kepada teman pemilih yang sedang menyaksikan tayangan ini Pak? Iya, pasti tidak ada ucapan lain kecuali saya mengucapkan banyak terima kasih ya kepada seluruh pihak yang membantu seluruh penyelenggaraan pemilu ini, seluruh stakeholder, semuanya lah yang terlibat di dalam proses pemilu ini. Berterima kasih kepada peserta pemilu, berterima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat yang berpartisipasi dalam agenda besar pemilu 2024 dan pilkada serentak 2024 juga di tahun yang sama, dengan partisipasi, kemudian dengan pengawasan, dengan kekritisan untuk memberikan masukan-masukan kepada KPU. Tentu kami mengucapkan banyak terima kasih, tetap optimis bahwa demokrasi Indonesia harus tetap berjalan dengan baik melalui instrumen, salah satunya adalah pemilu, yang memberikan ruang kepada setiap pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, dan KPU berkomitmen memperbaiki kualitas pemilu. Jadi lagi-lagi pemilu tidak hanya sekedar agenda untuk pemungutan suara saja, tetapi sekaligus menjaga harapan, menjaga merawat demokrasi dan menjaga masa depan demokrasi Indonesia ke depannya. Baik, terima kasih Pak Derajat atas informasi-informasinya yang begitu insightful ya Bapak ya, dan terima kasih juga teman pemilih yang sudah setia bergabung menyaksikan episode ini. Saya Nona Evita, host podcast KPRI undur diri, sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Podcast KPRI terdepan bicara kepemiluan. Sampai jumpa.